Assalamualaikum Ibu Spitalis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Ibu, Alhamdulillah hari ini kita akan melaksanakan pendampingan individu keempat. Jadi untuk fokus pendampingan ini ada 2 kegiatan Ibu. Jadi sebentar insya Allah saya akan mengobservasi Ibu untuk melihat bagaimana penerapan budaya positif dalam pembelajarannya. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan satu lagi yang paling penting adalah implementasi dan integrasi kompetensi sosial emosional. Nah baik, kemudian yang kedua, nanti pada saat saya mengobservasi Ibu, saya akan melakukan penilaian ya. Penilaian terkait dengan penerapan itu tadi, budaya positifnya Ibu, kemudian berdiferensiasi dan sosial emosional. Nah baik Ibu, sebelum kita memulai pelaksanaan, apa tujuan pembelajaran yang Ibu akan ajarkan nanti? Tujuan pembelajarannya nanti itu dia berupa tentang cerita. Itu tujuan pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu memahami informasi dalam berita, kemudian mengidentifikasi struktur dan unsur dalam berita. Jadi terkait berita ya. Oke baik, terkait dengan itu di mana letak area pengembangannya yang dicapai nanti? Yang saya harapkan itu yang ingin saya capai adalah peningkatan dari kemampuan kognitif visualnya dengan kemampuan psikomotorisnya. Pokoknya ketika dia mengidentifikasi tadi, kemudian bisa mempresentasikannya di depan. Oh ya baik. Jadi nanti pembelajarannya Ibu fokus ke pengetahuan dan keterampilan. Sejauh ini sebelum kita melaksanakan pembelajaran, strategi yang Ibu persiapkan seperti apa? Strategi yang saya persiapkan itu yang pertama saya menyiapkan itu pertama PPT. Iya, awal ya bahan tayangnya. Karena kan anak pasti juga lebih memilih yang visual. Kemudian yang kedua saya juga menyiapkan hal-hal seperti ice breaking-nya. Kemudian saya juga menyiapkan beberapa seperti untuk pencapaian sosial emosional tadi, kayak menyiapkan seperti karton-karton dan sebagai catatan dari saya selaku pengajar praktik Ibu tetap melaksanakan pembelajaran dengan memperhatikan apa yang akan kita terapkan, budaya positifnya, berdiferensiasinya, Ibu pilih diferensiasi apa, bisa dipaparkan ke siswa dengan jelas, kemudian sosial emosional, dan satu lagi yang paling penting adalah tetap mengacu pada modul atau RPP yang Ibu sudah buat, yang sudah saya lihat beberapa hari yang lalu, terapkan berdasarkan apa yang Ibu tuangkan di situ secara terstruktur. Baik Ibu, kita mulai, mari kita lakukan observasi di kelas. Sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita baca doa dulu.
sebelum tema berita apa? Tentang kearifan lokal. Apa sih kearifan lokal yang ada di Pangkep? Hah? Bandeng. Apalagi kearifan lokal? Jagung. Poster apa yang kemarin kalian buat? Baju bodoh. Apalagi? Masa dilupa posternya? Ayo. Apa? Bola. Kalau kemarin kita kearifan lokal, maka hari ini kita membahas tentang teks berita. Teks berita, kalau kita kearifan lokal kan yang ada di sekitar kita, budayanya, tentang adat istiadatnya. Nah, kalau kita di berita, kita juga sama, tapi dia tentang informasi yang ada di lingkungan kita, ada di sekitar kita. Itu adalah teks berita. Nah, sebelum ibu masuk ke tujuan pembelajaran, ibu mau dulu bagi sticky note. Ibu mau tahu bagaimana perasaan kalian hari ini. Oke? Jadi ibu mau bagi stick note. Tolong dong bantu ibu. Note-nya silakan kalian tulis nama kalian. Silakan tulis namanya. Kemudian yang kalian tulis di sini jangan tulis ininya ya, jangan katanya, tapi gambar. Bapak Dek, ada kan biasa emoticon yang di WhatsApp itu? Ada itu. Nah, silakan gambar kalau kalian yang ketawa, berarti mulutnya agak lebar. Kalau dia banyak ini yang lagi senang, ada yang lagi sedih, ada yang mengantuk. Oke, ini senyum atau mengantuk? Ibu mau cek kehadirannya siapa yang tidak hadir. Sisi kenapa? Sakit. Pelan-pelan. Itu kita harus tetap jaga kesehatan ya. Semoga kita bisa sehat terus dan tetap dapat hadir di sekolah dan belajar dengan baik. Kita doakan juga teman kita supaya cepat sembuh, segera sembuh, supaya bisa bergabung bersama kita kembali. Nah, hari ini itu tadi ibu bilang ada kita akan mempelajari tentang teks berita. Tujuan pembelajaran kita yaitu satu orang baca dong. Ya, siapa yang mau? Peserta didik mampu mencerna informasi yang disampaikan dalam berita serta mengidentifikasi isu dan struktur berita yang disimak. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita terima kasih banyak. Nah, berita-berita apa saja yang kalian dengar beberapa hari ini? Siapa yang masih ingat? Hari Sumpah Pemuda. Oke, jangan santai apa? Hari jadi Sulsel. Dari manakah saja berita-berita yang kalian temukan tadi? Dari internet. Ada dari internet, apalagi? Dari lingkungan, dari guru. Oke, berarti ada banyak sumber ya. Baca dan menonton. Jadi visual, audio dan kinestetik. Yang dikirim di grup ada yang ini ya? Ada yang untuk membacakan bentuk teks? Nah, kalau yang kinestetik ada yang dari YouTube kan? Nah, yang audio ada berupa? Nah, oke. Silakan identifikasi apanya, kemudian identifikasi di mana, identifikasi kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ada pertanyaan? Ya ada, oke, silakan dikerjakan.
satu orang di tengah, satu orang lagi di sebelah sana. Oke, Arga, silakan. Di acara Jalan Sehat Formatif Anima Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, lapangan Citra Kramas Kawan, Sabtu tanggal 14 bulan 9 2024. Siapa acara tersebut dihadiri oleh para kepala Selasa 24 September 2024. 4. Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Korban, Syamsiah, ibu, pelaku, anti, anak. 5. Mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Pelaku kesal karena disuruh membersihkan oleh korban. 5. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Acara berjalan dengan lancar dan misteri. Oke, beri aplaus kepada Tania. Oke, itu tadi adalah presentasi dari temanmu tentang unsur-unsur teks berita. Berarti kalian sudah bisa ya identifikasi unsur berita adik Simba, apa, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Oke, mengapa? Oke, bagus sekali. Ada satu dilupa yaitu mengapa. Nah, sekarang karena kita sudah mengidentifikasi unsurnya, tugas kedua yaitu bagian struktur teks berita. Yaitu ibu sudah bagi kelompok di sini ada 6 kelompok. Kelompok 1 terdiri dari Alfiani, Arga, Fahri, Jamila, Jusnika, dan Lutfi. Dan kelompok 6 ada Anissa, Imam, Hinayat, Putri, dan Salwa. Oke, silakan duduk kelompok dulu. Silakan duduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Mas. 4. Apa? Audio atau apa? Ya, kelompok 5. Nah, kalian tolong silakan buat satu buah presentasi. Buat bahan presentasinya. Nah, bahannya ini terserah kalian bebas. Mau bikin mind mapping boleh, mau berupa PowerPoint boleh, mau berupa video juga boleh, mau berupa scrapbook pun boleh. Silakan.
hari ini kita bikin jadi hari ini Ibu mau tahu refleksi kalian. Bagaimana perasaan kalian selama pelajaran hari ini dan apa saja yang kalian pahami selama pembelajaran hari ini. Paham ya? Jadi silakan ditulis seperti biasa, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Refleksinya silakan ditempel di depan. Satu orang dong, Mas Ibu. Mau warna apa? Ada hijau. Oke, silakan. Nih, ada yang mau warna kuning? Warna apa? Pink, kuning atau apa? Kuning. Ada yang hijau? Warna apa? Silakan bebas. Mau warna apa? Mau bebas. Nah, ada yang mau warna hijau? Pink. Satu warna pink yang di bawah. Ini punyanya Alfiani Putri. Oke, di sini perasaannya apa ini nak? Senang ya? Alhamdulillah. Kemudian refleksinya pada pembelajaran hari ini saya sangat semangat karena kita diberikan ice breaking. Alhamdulillah semangat. Saya kapan, siapa, mengapa dan bagaimana. Nah, kemudian sudah tahu juga ya kemarin kalau misalnya mengapa. Oke, kemudian warna apa lagi? Hijau. Kuning. Warna hijau. Sendiri Bu. Yang hijau dulu ya. Syahril Saputra. Saya merasa bahagia dan paham apa itu adiksi. Oke, alhamdulillah. Kepala berita. Kalau ke tubuh, kalau kaki, alhamdulillah. Oke, terima kasih hari ini. Sebelum Ibu akhiri ada pertanyaan? Demikian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Ibu kita telah melakukan pembelajaran dengan menerapkan budaya positif tadi ya, berdiferensiasi, dan Ibu kelihatannya sudah mengintegrasikan kompetensi sosial emosional di dalamnya. Jadi selanjutnya Ibu Spita, saya mohon izin waktunya sebentar Ibu untuk melakukan percakapan pasca observasi. Jadi tahapan ini kita nantinya akan melakukan teknik coaching dengan menggunakan model Tirta agar Ibu bisa menemukan solusi dari berbagai kendala yang Ibu rasakan di pembelajaran tadi. Jadi pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dulu Ibu ya. Sampai di sini mungkin Ibu Spita kayaknya sudah tahu apa yang ingin dicapai pada sesi ini Bu. Saya ingin melakukan refleksi pada pembelajaran yang tadi untuk mendapatkan solusi dari hambatan kendala-kendala yang saya alami dalam. Oh iya, baik Ibu, baik. Jadi setelah melaksanakan pembelajaran tadi ini bagaimana dulu nih Ibu perasaannya Ibu? Saya ini sedikit kurang puas dengan proses tadi karena saya sedikit agak kurang puas dengan manajemen kelas yang saya lakukan. Kurang puas. Iya.
Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal baik yang ibu sudah lakukan. Apa hal baik yang menurut ibu sudah lakukan tadi? Alhamdulillah kalau hal baiknya tadi saya sudah melakukan pembelajaran proses pembelajaran itu secara terstruktur. Kemudian saya juga sudah melakukan ice breaking untuk menarik minat siswanya untuk menarik semangat dan segala macam. Iya betul ibu, tapi berdasarkan hasil observasi dan saya selaku pengajar praktik, ibu memang telah melakukan secara terstruktur. Kemudian yang luar biasa karena sesuai dengan modul dan RPP yang ibu sudah susun. Nah baik ibu, tadi ibu merasa kurang puas. Sebenarnya apa sih hambatan yang dirasakan ibu? Hambatannya ini karena kan siswa ini dia sedikit berbeda-beda. Ininya apa namanya karakternya dalam ini beda-beda. Ada yang siswanya itu dia aktif, ada beberapa siswa juga yang kurang aktif, jadi kayak maksudnya dia ada terpisah, ada yang aktif dan ada yang tidak kurang aktif. Ya berarti siswanya memang jelas heterogen di dalamnya. Nah sejauh ini apa yang biasa ibu lakukan, apa yang pernah ibu lakukan dalam manajemen kelas yang sudah ibu lakukan sebelumnya? Sebelumnya saya melakukan, saya biasanya kan siswa ini kan ada yang tidak aktif ini. Nah ya biasanya ini kalau yang aktif kan memang tanpa perlu saya pancing, tanpa perlu saya bertanya pun mereka kadang ketika saya mengeluarkan pertanyaan mereka langsung menjawab. Tapi kalau yang kurang aktif ini kadang saya harus memancing mereka. Jadi kan saya langsung bertanya sama mereka ya walaupun dengan jawabannya mungkin masih sia, tapi masih tetap sama pertemuan selanjutnya masih jadi lakukan upaya memancing meskipun tidak terpancing. Baik ibu, berdasarkan hambatan yang ibu tahu tadi sudah disebutkan bahwa memang di kelas ada yang heterogen, ada yang aktif, bahkan ada yang malas aktif untuk berkegiatan. Berdasarkan hambatan tersebut, kira-kira apa yang ibu pikirkan ini? Adakah opsi lain untuk memperbaiki pembelajaran ke depan setelah merasakan yang tadi? Karena saya lihat yang tadi kan ibu sudah tahu bahwa sulit memberikan pancingan kalau solusi memancing ibu lakukan. Apa yang terpikirkan sama ibu? Strategi seperti apa kira-kira nih yang kita bisa lakukan ke depan? Mungkin dalam pembagian kelompok mungkin Boleh. Membagi karena kan ada siswa yang aktif, ada yang kurang aktif. Jadi mungkin saya buat satu kelompok atau bagi kelompok itu sesuai dengan ada yang aktif, dalam satu kelompok itu ada yang aktif, ada yang ini. Karena tadi kan memang kelihatan sisi kanan aktif sekali, aktif sebelah kiri jangan ngomong karena kasih pertanyaan. Karena mereka sukanya itu termasuk mereka sudah punya hubungan masing-masing. Boleh, saran dan strategi yang sangat baik yang terpikirkan oleh ibu. Jadi baik bu, jadi ibu telah mengetahui apa yang akan ibu lakukan nanti. Kira-kira siapa yang bisa membantu dan mendukung ibu untuk menerapkan ke depannya nanti? Mungkin saya akan bersama dengan rekan sejawat melakukan diskusi. Saya juga bisa bertukar pikiran, siapa tahu juga dia punya pengalaman yang sama dengan saya. Ya namanya kolaborasi, penting kita saling sharing. Bisa jadi dan tidak menutup kemungkinan rekan sejawatnya ibu punya ide yang lain. Nah baik, bagaimana komitmen ibu nih untuk memperbaiki ke depannya? Alhamdulillah saya sudah punya saya akan mencoba solusi yang saya pikirkan tadi. Jadi insya Allah pertemuan selanjutnya saya akan mencoba untuk membagi kelompoknya itu secara heterogen. Jadi dalam satu kelompok itu ada yang aktif dan ada yang tidak aktif. Jadi yang tidak aktif bisa terpancing Betul, dan bisa lebih semangat untuk mengikuti. Baik ibu, alhamdulillah untuk pendampingan individu 4 cukup sampai di sini. Kita bertemu di lokasi keempat nantinya dan semoga komitmennya ibu betul kita lakukan. Tetap menjaga semangatnya dan apapun yang akan kita lakukan di pembelajaran, satu saran saya selaku pengajar praktik tetap berpacu dan fokus pada modul atau RPP yang sudah dibuat. Dan pada saat membuat modul dan RPP itu memang betul-betul merencanakan hal yang akan kita lakukan dengan baik. Jadi kalau ibu mau melakukan organisasi sosial emosional, tuangkan di RPP itu dengan jelas, sehingga nanti saat pembelajaran jangan keluar dari situ, sehingga tidak ada yang terlupa. Oke baik ibu, sampai bertemu di lokasi yang Terima kasih banyak ibu.